Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat pagi teman-teman Facebook dan teman-teman yang akan menonton di channel YouTube Mega Kiki Septina. Kenalkan, saya Mega Kiki Septina, pegiat bebenah rumah total. Saya sekaligus founder dan mentor kelas bebenah rumah total. Kelas bebenah rumah total adalah kelas healing yang menggunakan bebenah rumah sebagai tekniknya gitu ya. Jadi untuk bisa sembuh dari keruwetan-keruwetan hidup, KBRT ini menggunakan bebenah rumah gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang anak cerdas tumbuh dari ibu yang berkualitas. Sebelum pembahasan inti, saya ingin bercerita setelah menyimak bahasan dari keluarga Ari Untung ya, datangkan dokter Inong ya, spesialis penyakit kelamin gitu. Di apa yang beliau sampaikan itu yang menarik adalah adanya pasien yang masih SMP ya, berusia 13 tahun itu sudah mengidap penyakit kelamin gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit kelamin yang sering diderita oleh anak muda itu biasanya muncul karena pergaulan bebas gitu ya. Karena itu saya sangat ingin menggambar-gemborkan bahwa ayolah kita menyehatkan mental terutama sebagai ibu gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak yang sudah terjun ke dunia bebas atau free sex, apalagi LGBT gitu ya, LSL ya, laki sama laki, dan WSW gitu, itu kebalikannya, itu ya muncul karena pergaulan dan lingkungannya gitu. Bisa dikatakan karena orang tuanya juga. Kenapa kok karena orang tuanya? Karena keadaan keluarga yang tidak baik sehingga menimbulkan kekacauan atau suatu nggak menyenangkan bagi anak, dan ya nggak enak. Akhirnya ya sudah, anak mencari jati diri sendiri, kemudian mencari senang, mencari bahagia. Kenapa? Karena di dalam rumah sumpah, yang pada akhirnya hal ini membawa pada anak ke pergaulan bebas. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap dengan adanya sharing KBRT ini membantu menyehatkan mental ibu-ibu biar menjadi sosok teladan yang baik bagi anak dan bisa menjadi kebahagiaan bagi suami begitu. Nah, tadi sekilas mengenai pergaulan bebas. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu anak cerdas tumbuh dari ibu yang berkualitas. Hari ini kita membahas ibu yang berkualitas terlebih dahulu ya, karena sebenarnya anak cerdas itu mengikuti ibunya gitu. Bagaimana sih ibunya ini dalam membersamai, dalam memberi teladan, kemudian apa yang disampaikan itu membentuk karakter anak, sehingga anak ini menjadi cerdas, dan nggak hanya cerdas tapi juga bahagia begitu. Ibu yang berkualitas itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Yang pertama, ibu yang berkualitas adalah seorang ibu yang bisa memaksimalkan perannya ya sebagai seorang ibu. Predikatnya seorang ibu gitu. Sebenarnya apa sih tugas seorang ibu? Tugas utama dari seorang ibu gitu ya. Yang pertama yaitu pastinya contoh ya, memberi contoh atau memberi teladan, kemudian mendidik ini sudah beda ya, sudah beda dengan memberi contoh. Kalau mendidik ini sudah lebih memberi perintah, kemudian memberi wejangan-wejangan, kemudian selanjutnya memberi kebahagiaan kepada anak. Nah, ini memang tugas utama seorang ibu adalah memberi kebahagiaan kepada anak. Nah, kemudian yang terakhir, secara teknis tugas seorang ibu adalah sama seperti pengasuh pada umumnya. Nah, itu akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah
memberi contoh sehingga menjadi teladan, memberi contoh teladan yang baik bagi anak. Ya, begini ibu-ibu, kalau untuk biasanya kan ibu-ibu tuh kalau melihat anak kayak apa sih, dalam hal perilakunya, sopan santunnya gitu ya. Jadi misalnya kalau ketemu sama orang yang lebih sepuh atau lebih tua, itu biasanya kan dia harus salim gitu ya, salim. Kalau zaman dulu itu biasanya harus cium tangan. Kalau anak sekarang nih, kalau yang saya perhatikan itu sudah jarang cium tangan. Paling nanti bukan dicium tapi ditaruh di pipi kayak gitu. Nah, selain itu kalau lewat di depan orang itu biasanya merunduk gitu ya, merunduk. Nah, karena sekarang ibu ini sudah di rumah saja gitu ya, jarang bertemu dengan orang-orang sepuh, kemudian anak-anak juga jarang, akhirnya dia jarang diajak bertandang kepada kerabat yang lebih tua. Akhirnya anak ini nggak tahu gitu, nggak tahu cara bagaimana sih ketika bertandang kepada orang tua, mungkin kecuali lebaran gitu ya, kecuali lebaran. Jadi di luar itu anak kurang bisa mengaplikasikan, sehingga kalau di rumah ketemu orang lebih tua atau ada orang tua duduk itu biasa aja gitu, ya nggak bilang amit, ya nggak merundukkan badan kayak gitu. Nah, ini tugas seorang ibu ya, jadi memberi contoh, memberi teladan bagaimana sih anaknya biar mempunyai sifat sopan santun. Kemudian yang diinginkan seorang ibu salah satunya adalah bukan seorang ibu aja ya, tapi seorang manusia itu kan pasti menginginkan anak-anaknya itu rajin beribadah gitu ya. Ini kan bisa menjadi keluhan-keluhan gitu kan biasanya, kenapa ya kok anakku sangat susah untuk disuruh sholat misalkan gitu, sholat 5 waktu. Ya, sebelum Anda meminta atau memberi perintah ke anak untuk sholat, jadi menjadilah orang yang diteladani terlebih dahulu tanpa menyuruh anak ya, tanpa menyuruh anak. Jadi memberi contoh terlebih dahulu. Nanti lambat laun ketika anak ini sudah melihat kebiasaan ibunya, kebiasaan bapaknya ada di rumah, ya secara otomatis ketika Anda meminta anak untuk melakukan sholat misalkan untuk ibadah, dia akan iya gitu, karena ya sudah tahu, sudah enak. Selain itu, ketika orang tua mempunyai kebiasaan yang positif ya, anak itu akan dengan secara otomatis mengikuti gitu ya, mengikuti kebiasaan orang tua. Pastinya gini, misalkan jam 6 nih, jam 6 orang tua masih nonton TV ya kan, padahal itu waktunya sholat maghrib misalkan. Nah, ini kan kalau mau menyuruh anaknya sholat kan nggak relevan gitu kan, padahal kenapa orang tua aku juga nggak sholat gitu. Nah, bagi anak-anak yang cerdas pasti akan berpikir seperti itu. Nah, kemudian kalau memang jenengan ada kendala kenapa nggak bisa sholat jam sekian, ya berarti harus memberi arahan gitu, masih sibuk atau masih dalam kondisi yang begini, jadi si anak ini ayo ke musola begitu ya. Nah, itu tadi seorang ibu memberi contoh. Kemudian yang kedua adalah mendidik ya, mendidik itu memberi perintah dan memberi wejangan. Jadi setelah tadi Anda memberi contoh, yang berikutnya adalah ketika Anda mendidik atau memberi wejangan-wejangan tertentu ke anak, insya Allah itu lebih didengarkan ya, karena contohnya sudah ada, kebiasaannya tahu, sehingga akan berpengaruh sekali dengan kebiasaan si anak gitu, sehingga anak pun akan dengan mudah mengikuti orang tua. Selanjutnya adalah memberi kebahagiaan kepada anak. Memberi kebahagiaan kepada anak itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau identiknya ibu-ibu itu memberi kebahagiaan kepada anak dengan mainan misalkan gitu. Atau ada nih orang tua yang nggak punya waktu ya, nggak punya waktu untuk anaknya. Itu kemudian akhirnya dia hanya memberi asupan-asupan materi ya, mainan, kemudian uang jajan, sehingga si anak ini nggak mempunyai waktu bersama dengan orang tua. Apakah ini yang dinamakan kebahagiaan? Sebenarnya enggak ya. Jadi dari beberapa kejadian ya, saya kan juga menonton itu, ada realitasnya. Pada kenyataannya anak-anak ketika hanya diberi mainan, diberi nutrisi yang bersifat materi, mereka akan merasa miskin gitu, merasa miskin. Kenapa? Karena dia hanya bersama orang tua ketika orang tuanya libur. Artinya orang tua ini punya uang ya, sudah punya uang sehingga dia bisa bersama anak gitu. Dia sudah punya uang sehingga dia bisa bersama anaknya. Jadi anaknya pun berpikir ketika dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pelukan, oh apakah aku harus punya uang dulu sehingga orang tuaku bisa bersama aku kayak gitu. Ini kan sangat menyentuh ya, sebenarnya sangat jelek banget ya.
Kenapa orang tua nggak bisa mempunyai waktu untuk anak? Padahal kebahagiaan anak ya, kebahagiaan anak ini adalah kebersamaan ya bersama orang tuanya. Nggak hanya ibu sebenarnya, nggak hanya ibu, tapi bapaknya atau ayahnya ya. Ini juga sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Tapi itu dibahas lain kali. Kali ini kita hanya membahas tentang ibu. Jadi di sini ya, di lingkungan saya ini ada satu anak yang dia ini istilahnya apa ya, dia nggak mau sekolah ya sekolah, kalau nggak mau ya nggak sekolah gitu, padahal dia masih SD. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya karena dia ibunya nggak di rumah ya, jadi ibunya nggak di rumah. Penekan siapa yang memberi dia contoh, siapa yang memberi dia istilahnya wejangan, perintah atau mengendalikan dia, memberi sebuah apa ya, arahan-arahan, jam segini saatnya mandi, jam segini saatnya sekolah, jam segini makan, tidur, istirahat, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dia nggak mendapatkan semua itu. Yang dia dapatkan hanya jajan ya, hanya jajan ketika dia jajan harian lah, bahkan makan aja ya kalau dia mau makan, padahal itu anak SD. Ya ini kan sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi pola pikir dia, kemudian masa depan dia. Ya dia mau jadi apa, kata orang dia mau jadi apa ya, walaupun nggak tahu ya, masa depan itu kan pasti sudah ditentukan oleh Tuhan misalkan gitu. Jadi walaupun kita nggak boleh bilang begitu, tapi pondasi ya, pondasi kecerdasan anak, pondasi dari pergaulan anak sekali lagi itu adalah orang tua. Kalau orang tua nggak ada, tidak memberi motivasi, tidak memberi contoh, atau bahkan sosoknya nggak ada sama sekali, anak juga sakar PDW, dia akan hidup dengan karakter yang dia lihat, sedangkan yang dia lihat ini hanya teman-teman dia gitu. Sosok orang tua yang notabene dibangun oleh seorang ibu, akhirnya dia nggak punya gitu ya. Ketika nanti suatu saat, ya ini nggak tahu ya, karena suatu saat lagi, ketika suatu saat si anak ini mengalami suatu kejadian, misalkan amit-amit ya, mungkin lah hamil di luar nikah, ataupun miras, ataupun sampai ke obat-obat terlarang, ya siapa yang akan disalahkan? Sedangkan nggak ada contohnya, nggak ada orang yang memberi arahan dia atau kontrolnya, itu nggak ada sama sekali. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Jadi ibu yang berkualitas itu adalah ibu yang benar-benar bisa fokus meluangkan waktu untuk anaknya ya, kemudian tahu apa yang harus dilakukan untuk anak umur sekian, misalkan untuk anak umur 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah ibu yang berkualitas. Jadi bukan hanya seorang ibu yang menyiapkan uang, menyiapkan materi, tapi seorang ibu yang harus mempunyai waktu untuk anaknya.